Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sangkut cuan, pasti banyak yang cuan, banyak yang nyengir ya. Ada di Pris ya, ada di XLM ya. Tenang, nanti Mas Bro akan membahas Pris. Yang lama tidak membahas koin Jepris ini ya, jangan ngamuk ini holder Pris ya. Disangka Mas Bro bukan holder Pris, banyak Mas Bro di situ. Tapi tetap saya ingatkan, Mas Bro masih sangkut banyak ya. Beli di 07 ada, di 06 ada, di 05 ada, 04 ada, di CE terus sampai benjut ya. Kenaikan juga belum seberapa ya. Saya ingatkan, jangan senang dulu, jangan bersukaria dulu Anda ini ya. Market Pris ini, yang namanya Pris ini dinamakan masih meme coin. Hati-hati ya, jangan ngamuk, pendapat boleh berbeda ya. Mas Bro hanya mengingatkan orang-orang pemula, sudah banyak korban di meme coin hampir tiap hari ya. Dikatakan yang di meme coin itu, laporan sama Mas Bro itu banyak sekali ya, yang masuk di grup Telegram itu habis-habisan, jadi bangkrut, jadi kere, jadi melarat, hancur-hancuran, lebur, jadi bubur kayak lumpur lapindo. Itu betul, nggak omong kosong. Boleh disaksikan ke depan yang pemain meme coin ya, terbulosok, terpeleset ngamuk-ngamuk Anda ya. Yang penting Mas Bro smart, tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi pemula yang bangkotan dedengkota. Nggak Mas Bro pikirin, udah pengalaman ya, mau sangkut mau benjut itu udah, orang udah lama bermain kripto masih bego aja ya, urusan Anda ya. Begitu ya. Jadi seperti ini, koin Pris ini sekarang lagi naik. Anda jangan cingkrakan dulu kayak ondel-ondel. Anda jangan berbesar hati dulu. Yang namanya koin itu, yang diinvestkan itu harus memenuhi persyaratan 7 tumpeng, kemenyan, mandi kembang, tuh cara begonya ya. Jadi yang namanya koin itu harus jelas siapa yang dibalik belakang layar. Elon Musk kah, Vitalik kah ya, Charles Hoskinson kah, itu di situ harus jelas. Itu kalau mau long invest jangka panjang. Tapi kalau hanya sekedar scalpingan di Pris ya monggo ya, jangan bilang saya cuan di Pris, mantap koin Pris ya. Anda beli di bawah ya, yang beli di atas coba cuan nggak, bukan cuan tapi manyun. Seperti itu ya. Yang namanya koin lagi naik dikit aja udah girang, udah jingkrakan. Itu persyaratannya itu harus dipenuhi ya. Projectnya apa, nipu-nipu enggak. Yang namanya Pris itu bolak-balik kerjasama dengan setan, dengan jin, dengan iblis, bolak-balik, nggak ada yang fakta, nggak ada yang nyata. Ini saya jelaskan di sini. Kenaikan ini yang kenaikan orang-orang FOMO, debtnya juga bisa aja debtnya menaikkan nanti dibanting lagi ya. Saya jelaskan lebih paham yang mau paham ya. Jadi harus ngerti. Yang namanya koin Pris ini belum ada apa-apanya, holdernya pun nggak nambah-nambah ya. Itu pertama. Itu kedua, anonimnya ini ya selalu meleset. Boro-boro mau listing Binance, di bibit aja kalah sama Inu itu, dulu nggak masuk, apalagi sekelas Binance. Market capnya paling hebat di Pris ini nih 2 triliun nih, paham ya? Ini nih 2 triliun itu udah paling gede, paling naik sedikit nanti ya, 2,1 ataupun 2,2 dibanting lagi. Market capnya aja paling 2, sedangkan Baby Doge itu berapa? Di atas 3 triliun, Floki di atas 3 triliun ya. Kalau untuk scalpingan, yang beli di bawah nggak apa-apa, yang beli di atas masih merongos, masih nungguin, belum sampai di atas nanti banting lagi. Ini storynya saya liatin ya. Ini story nih ya, dari bawah naik ke atas, terpancing FOMO, jebret ke bawah, dinaikkan lagi sedikit ke atas, orang pada masuk lagi, dibanting lagi, nggak kira-kira ya. Begitu permainannya. Ini permainan, ini game. Naik lagi ke atas ya, belum sampai ATH
jebris lagi ke bawah, tang seperti itu ya. Sudah sampai di bawah ya, jauhnya minta ampun, makan korban ini banyak ini yang termakan korban. Naik lagi sedikit ya, jepret ya, pada FOMO lagi, dibanting lagi di sini, promosi lagi, genjot sana genjot sini, koar-koar, bris mantap, idola but lah ya. Habis itu apa, ini naik dikit nih, naik itu baru cerit ya, baru cerit. Ini masih jauh dengan yang harga di sini ya, 008 masih jauh, ini masih 005. Anda jangan senang-senang, ini masih 005, ini 008 aja bakal nggak kesampaian. Sampai di sini nanti banting lagi ke bawah. Ini orang banyak FOMO lagi, sudah masuk keuangan itu berapa itu, 2 triliun, yang kemarin 1,4 sudah masuk, sekitar 25% masuk ya. Nanti dibantingnya lagi, dalam lagi, habis ya. Pokoknya kalau long invest jangka panjang jangan main-main meme coin seperti ini. Mana ada meme coin yang sukses, hanya Shiba sama Dogecoin tuh zaman bahola. Sekarang setelah terpelanting ngangkatnya itu berat, karena banyak yang di atas tuh nungguin sangkut, sudah pada nek, sudah pada muak. Ketika udah kejemput kurang dikit, ibaratnya rugi ya, jual saja, ganti token-token yang lain yang jelas seperti itu ya. Saya kasih gambaran yang kedua dari sell kontrak ya, jangan ngamuk. Saya kasih tahu ini terang-terangan Mas Bro, tanpa tedeng aling-aling, buka-bukaan ya, bukan buka-bukaan orang. Anda jangan berpikir kemana-mana. Ini gregetan ini Mas Bro dikit ya, yang mau komen ya komen nanti tak balas seperti itu. Lihat di BSC scan nih ya, Anda perlu dilihat ini ya. Ini sell kontraknya itu masih 13,377,499 sekian, hitung sendiri. Ini apa artinya ini? Ini masih separuh. Dulu 30 triliun ya, 30 miliar Mas Bro ya, terisi 30 miliar, langsung ini secara otomatis terjual angka sebesar itu. Ini gede, tiba-tiba dilongsor turun, karena sudah debtnya ini udah terjual, otomatis harga turun merah. Yang lain yang ikut juga, takut lebih dalam bandingannya, udah cuan, TP makin longsor. Ini baru 13 ini belum nanti kalau sudah nyampe puncaknya tempo hari 30. Saya sekarang sudah nggak update, nggak mikirin bris lagi. katanya itu sekarang 20 triliun sell kontraknya, 20 miliar. Nanti kalau sudah ini tercapai 20 miliar, maka akan longsor, ini akan terjual. Jadi kalau Anda mau scalpingan, lihat kalau ini habis kejual, harga turun, Anda silakan masuk ya. Nanti kalau ini sudah mendekati titik tertinggi daripada sell kontrak ini, 20 triliun, 20 miliar, Anda harus jual. Kalau enggak ya turun, disikat dia dulu. Ini sell kontraknya ini masih 13,3 miliar ya. Sekarang katanya 20, katanya tempo hari Mas Bro mereview itu memang masih 30. Ini bisa dirubah-rubah seenak udahlah dia, mau dibikin 20, mau dibikin 30, mau dibikin 50, mana ada yang namanya debtnya mau rugi. Itu seperti itu. Tapi kalau yang namanya debt yang benar, developer yang benar ya, proyek-proyek yang benar, dia bakar uang dulu, modal dulu ya, urusan untungan nanti di belakang. Itu kayak Charles ya, orang-orang yang kuat-kuat itu, Vitalik, modal dulu, keuntungan nanti di belakang. Kalau ini enggak. Saya kasih tahu, yang namanya websitenya aja katanya punya blockchain apaan, katanya punya blockchain, punya eceng yang eceng-ecengan, blockchainnya juga nggak bisa dipakai. Katanya dulu BRC20 punya BRIS, sekarang Selangir, sekarang punya BTC. Yang punya BRIS bukan BRC20, Bitget. Ngalor ngidul, selimbang siur, minslo. Sudah nggak jelas, ibaratnya abal-abal. Yang cocok ya silahkan, yang nggak cocok ya jangan ngamuk-ngamuk. Yang namanya tutorial mereview apa adanya, Mas Bro itu apa adanya, nggak ada yang dosan-dosan. Saya hajar semua, yang baik saya bilang baik, yang busuk saya bilang busuk. Buat apa ini? Bisa buat
long invest jangka panjang ini koin. Scalpingan nggak apa-apa kalau mau scalpingan, tapi masuk di bawah ya. Nanti masuk di bawah, di atas ada cuan, terpancing lagi, dipancing ke atas, masukin lagi cuannya, lama-lama dower memble, habis sekejap cuan Anda berbulan-bulan, nunggu sudah berbulan-bulan, tiba-tiba habis cuan Anda dimakan lagi sama sell kontrak. Ini udah jelas ya. Jadi saya lihatkan lagi nanti yang lebih mantap di KuCoinnya. Oke, sekarang sudah berada di dunia BRIS, capcot di KuCoin. Ini saya liatin dari sini naik ke atas dikit ya, habis itu turun lagi, mancing orang masuk ya, permainannya di situ. Naik lagi sudah banyak, ada 2 triliun mungkin market capnya, longsor lagi gila-gilaan, naik lagi dikit, mancing, barangkali mau terbang ke sana, nggak taunya longsornya edan-edanan sampai jengking begini, pancing lagi, naik ya, orang banyak FOMO lagi, masuk lagi, banting lagi, paham ya. Naik dikit, banting lagi. Ini sudah lama di sini, udah sepi, disik-kisik lagi, diangkat-angkat lagi, naik lagi segini sedikit. Ini baru di sini nih ya, baru di 005, belum di 006, di sini 007, 008, jauh. Banyak sekali yang nunggu di atas, yang sudah pada enek, yang sudah pada benjut, pada bobrok, dia pingin cuan, paling tidak kembali modal, nanti akan di TP, habis itu longsor lagi. Yang nunggu di atas ini belum tentu sampai sini, ini baru di bawah ini, tiba-tiba nanti melengser lagi, melongsor lagi, melingsir lagi, ngicrit ke bawah lagi, cerit ya, pusing lagi Anda ya. Mending beli Cardano, SRP, sudah ketahuan Matic, Polygon kerjasamanya yang luar biasa ke depan. Waduh, next bulan akan gila-gilaan daripada koin-koin yang seperti ini. Mas Bro akan memberikan dorongan-dorongan ya, memberikan pengarahan-pengarahan, beli-beli yang koin-koin yang bagus-bagus, yang positif-positif, yang bakal cuan, bukan meme coin ya. Itu seperti itu. Kalau rekomen Mas Bro saat ini yang punya potensi untuk meme coin itu ya, yang jelas ya di jaringan ETH itu yang baru PP ya, SIBA, kalau beli di bawah nggak apa-apa. Terus yang berikutnya Baby Dogecoin, itu holdernya banyak, komunitasnya kuat, itu barang mereka orang barat. Kemudian Floki juga punya, masih ada hubungan saudara, Gimbal Mas ataupun siapa itu, mas-masan pokoknya ya, itu masih punya produk mereka. Floki Mas juga bisa untuk investasi jangka menengah, barangkali nanti diangkat lagi. Dulu kan pernah menjadi ditenarkan sama debtnya, di scalpingan, untuk scalpingan naik turun nggak apa-apa, tiba-tiba harga 0,000 masih banyak, tiba-tiba diangkat sampai 4 rupiah. Mas Bro beli di 3 rupiah, sekarang juga belum kejemput. Pokoknya di situ Floki ya, kalau mau beli Baby Doge, Shiba Inu, PP yang untuk scalpingan di meme coin yang mungkin jauh dari scam. Kalau ini ya nggak tahu, kalau model seperti ini ya, nanti kalau masih laku ya nggak scam ya. Kalau scam rugi, debtnya rugi ya. Sell kontraknya berjalan terus kan lumayan, ngapain di scam kan? Itu seperti itu cara bodohnya ya, untuk memberikan edukasi untuk pemula-pemula ini. Jangan terpancing, ini masih di bawah kayak gini, naik belum berapa, nanti tiba-tiba longsor lagi, banting lagi ke bawah. Yang market capnya ini masih 2 triliun, belum apa-apa. Untuk mengangkat harga market kecil untuk naik itu sangat mudah, tapi nanti sangat mudah sekali dibanting ke bawah juga akan gampang, karena market kecil seperti ini. Dari dulu saya amati itu market capnya itu hanya sekitaran paling tinggi 21, 2,2, tiba-tiba dibanting lagi ke bawah ya. Itu untuk BRIS ya. Oke, lanjut. Ini yang terakhir ya, saya kasih pemahaman yang sedalam-dalamnya ya, biar ngerti, biar paham, biar jelas ya. Mending beli top CMC yang mana sebentar lagi halving BTC di akhir tahun depan naik semua. Bagaimana Anda kalau sampai salah beli, tiba-tiba koin yang belum sampai sempat halving sudah pada rapul, sudah hilang uang Anda, cari uang lagi susah ya. Untuk pemula, orang-orang kecil, orang-orang recehan, yang uang yang utang sana sini, pinjol, ngentit uang istri, bahaya ya. Kripto itu investasi yang sangat berisiko tinggi, nggak sembarangan. Ini saya liatin ini,
websitenya, websitenya aja seperti ini ya, katanya punya blockchain ya, masa seperti ini tuh kayak model fotokopian apa kayak gini, anak TK, anak bayi, orang hamil pun bisa ya, itu seperti itu ibarat gambarannya. Ini websitenya itu banyak yang ngetawain, ini model apa kayak gini, ekonomiknya nggak jelas ya, cara pembagian aturan mainnya, distribusi koinnya juga nggak jelas, nggak ada, cuma model abal-abal seperti ini. Setiap waktu kayak di kayak di Twitternya, gambar-gambarnya kayak fotokopian, sebentar-sebentar diganti, sebentar-sebentar promo ini itu proyek bolak-balik tiap hari, kerjasama bolak-balik tiap hari, sampai diketawain orang-orang katanya ini beri semua akan dimakan, dirakus, dirangkul, semua proyek akan diadakan, satu aja susah, semua proyek akan dikerjakan tuh dari Hongkong, dari Mardia. Itu omong kosong bagi orang-orang yang cerdas seperti itu ya. Saya rasa cukup ya, ini info-info untuk CoinBridge, supaya jangan FOMO, Anda berpikir yang normal, berpikir yang wajar. Kalau yang sudah cuan kemarin ngambil di 002, yang sudah cuan silahkan di TP. Kalau yang mau, kalau yang akan nunggu Rp1, Rp1.000 ya silahkan, risiko Anda yang tanggung ya. Cukup begitu aja ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya info-info untuk pemula, yang mau, yang ngerti, yang nggak mau ya bodo amat ya. Yang namanya Mas Bro banyak salah, banyak dosa itu pasti ya. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang positifnya Anda ambil, yang negatifnya Anda buang. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua ya pada cuan, pada sukses, sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.